everything is energy and energy is everything gitu ya. Itu satu slogan yang membuat kami menyadari satu hal besar dalam hidup kami gitu ya, bahwa everything is energy. Dan betul sekali gitu ya, kita sebagai manusia, kita adalah energi yang berdiam di dalam fisik ini gitu ya, di dalam tubuh fisik ini. Nah, cuman selama ini kami punya pengertian yang berbeda. Kami dulu beranggapan bahwa kita ini fisik dan fisik yang memiliki energi. Fisik yang memiliki energi, bukan energi yang memiliki fisik gitu ya. Benar. Tapi pada prinsipnya sejatinya kita adalah energi itu sendiri gitu ya. Karena kan hukum fisikanya gitu ya, energi itu tidak dapat dimusnahkan, dia hanya dapat berubah atau berpindah. Betul. Nah, pada saat nanti kita meninggal gitu ya, ya udah fisik ini kan nanti dikubur atau dikremasi gitu ya. Tapi energinya tetap melanglang buana kemana-mana nanti gitu kan. Energinya itu yang kekal gitu ya. Benar gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kami waktu itu adalah, loh, terus saya ini energi apa gitu. Itu pertanyaan dasar yang akhirnya membuat kami melalang buana tuh. Saya ini energi apa gitu sebetulnya. Nah, yang menarik tuh begini, teman seperjalanan. Karena akhirnya kami menyadari bahwa we are energy. Kita itu energi, nggak cuman kita ya. Dan yang menarik pertanyaannya bergeser ya. Dari dulu kita ini siapa? Iya. Itu jadi kita ini apa? Nah, apakah kita primata? Nah, akhirnya kami mulai dari dasar pertanyaan itu. Oh iya, sebelum ke situ gitu ya. Jadi nggak cuman kita yang energi, bahwa semesta ini juga energi gitu ya. Tumbuhan itu juga tumbuhan itu energi. Jadi kita itu bukan punya energi ya, tapi kita itu adalah energi itu sendiri. Buktinya apa? Tumbuhan itu energi gitu ya. Dia tidak bisa berkata-kata verbal kepada kita, tapi pada saat dia bermekaran kita bisa merasakan, wih cantik ya. Kita bisa ya siap. Kita bisa dibuat tersenyum gitu ya, hanya dengan melihat bunga-bunga. Terus kita bisa merasa damai gitu ya, merasa bahagia. Terus hewan juga energi. Bagi teman-teman yang pelihara anjing gitu ya. Teman-teman nggak ngeliat ke saya yang pelihara anjing. Teman-teman yang pelihara anjing kan suka begitu kan, pulang kerja misalnya capek, ada anjing yang menyambut gitu, terus happy gitu ya. Padahal dia tidak bisa berkomunikasi verbal dengan kita, tapi kita bisa merasakan sesuatu yang dibawa oleh si anjing tersebut. Ada gitu. Kehadiran dari energi itu yang tersalurkan gitu kan. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kita ini energi apa? Kita tersusun dari energi apa? Itu kan yang saya mau jawab energi anjing. Itu yang pertanyaan yang akhirnya sulit untuk dijawab gitu ya. Nah, sampai akhirnya kami mendapatkan satu tools yang bernama Human Design. Human Design itu akhirnya yang menurut kami sampai saat ini itu bisa memetakan energi itu dengan sangat gamblang dan sangat mudah untuk dimengerti gitu ya. Ya, betul, dan sangat detail dan spesifik ya untuk setiap orang gitu. Benar. Nah, apa sih menariknya kalau kita tahu energi kita gitu? Karena energi itu kan akan menarik energi-energi yang sesuai kan gitu ya. Kalau misalnya energi kita, dasarnya kita adalah energi, kita sebutnya light gitu ya. Energi itu bukan cahaya dong. Cahaya, makanya diperjelas. Iya. Ini gue aja salah. Dasarnya energi kita itu adalah cahaya gitu. Nah, cuman seringkali waktu di dalam perjalanan kita, energi kita itu tertutupi sesuatu. Nah, namanya cahaya tertutupi sesuatu, akhirnya kan yang muncul adalah bayangan kan, shadow gitu. Nah, seringkali yang tampil pada saat kita bersosialisasi gitu ya, pada saat kita menjalani kehidupan, pada saat kita berekspresi, ya adalah energi shadow kita. Padahal itu sebetulnya bukan kita yang asli gitu. Itu adalah cahaya yang terhalangi sesuatu gitu. Nah, perjalanan kami itu sebetulnya sebenarnya light kita yang mana sih? Cahaya kita yang benar tuh seperti apa sih gitu. Dan juga menemukan objek-objek apa sih selama ini yang menutupi cahaya kita gitu. Sehingga kita jadi tahu gitu kan, apa yang perlu kita lakukan. PR-PR kita apa berkaitan dengan
penutup cahaya ini. Iya, gitu ya. Kenapa sih kami bisa ditutupi oleh Iya. penghalang-penghalang tersebut gitu ya. Iya, gimana melepaskannya? Gitu. Nah, human design itu sangat-sangat membantu kami gitu ya. Nah, contoh paling sederhana aja. Rusi itu punya energi, kita sebut aja biar gampang ya, energi mendengarkan. Apa sih namanya? Listener gitu ya. Jadi bukan punya ya, Rusi itu adalah energi listener itu sendiri. Jadi dulu tuh waktu kita belum tahu memetakan energi kita, kok Rusi itu sering banget ya dicurhatin orang gitu. Orang yang baru kenal gitu tiba-tiba udah bisa curhat loh gitu. Udah bisa curhat hal-hal yang sifatnya mendalam gitu. Kenapa? Dan rahasia gitu. Nah, beruntungnya Rusi juga ada energi secret keeper itu ya. Iya, gitu. iya, Nah, iya. terus orang nyaman aja kalau cerita sama dia gitu. Kenapa? Ya karena sebetulnya energi itulah yang bekerja kepada semua orang pada saat ketemu Rusi gitu. Dan energi itu karena sesuatu yang bergetar ya, berfrekuensi. Bergetar, ya. Sehingga walaupun kita nggak ngomong, walaupun kita nggak kasih pengumuman gitu ya, energi itulah yang berkomunikasi dengan energi yang lain gitu. Sehingga mungkin kalau kita juga suka ngerasa ya ketemu orang baru pertama, tapi kok ngerasa enak, rasa klop, itu adalah komunikasi energi ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya setelah Rusi menyadari, oh ternyata saya itu adalah energi listener ya. Saya mendengarkan orang, Rusi mendengarkan orang itu bukan kerja buat dia. Jadi energinya dia yang bekerja gitu ya. Dan jadi pada saat kita menyadari energi kita dan membiarkan energi kita yang bekerja, bukan fisik kita yang bekerja, akhirnya kita bisa merasakan effortless gitu. Effortless, kita menyebutnya titik tingginya adalah effortless success gitu. Kita bisa mendapatkan sukses, kita mendapatkan sukses, tapi kerasanya tuh nggak kerja gitu. Effortless, karena kita membiarkan energi kita yang bekerja. Kenapa? Karena fisik kita ini terbatas. Ya kan, fisik kita bisa menua sampai akhirnya nanti meninggal dunia gitu ya. Tapi energi itu kan kekal. Energi itu akan terus ada gitu. Nah, energi itulah yang terus bekerja. Nah, sampai akhirnya kita bisa memetakan energi-energi kita itu bisa dibilang satu karunia yang akhirnya kita bisa menemukan peta perjalanan kita untuk menuju effortless success versi kita. Dan saya dan Rusi itu effortless success-nya beda gitu. Rusi dengan listenernya, dan ada banyak energi lain yang Rusi juga punya gitu ya. Saya juga berbeda, dan teman seperjalanan itu juga punya energi, cetakan energi yang berbeda, dan peta effortless success-nya juga pasti berbeda gitu kan. Iya, betul. Itu. Nah, untuk itu di episode kedepannya kita mulai bahas nih, bagaimana sih human design itu bisa memetakan energi-energi kita dengan tujuan kita bisa mendapatkan effortless success kita. Tidak hanya dalam sisi materi ya. Namanya sukses. Namanya sukses itu tidak hanya dalam sisi finansial, enggak gitu ya. Sukses hubungan itu kan juga bisa dong gitu ya. Terus sukses parenting itu juga bisa. Dan definisi sukses kan juga setiap individu beda-beda ya. Beda-beda. Gitu. Nah, terus sukses sosial itu juga beda, satu aspek lagi gitu ya. Sukses spiritual itu juga beda lagi gitu ya. Nah, nanti di episode-episode kedepannya kita mulai petakan nih gitu ya, bagaimana human design bisa membantu kita memetakan energi-energi kita. Kita ketemu lagi ya di episode-episode mendatang. See you. See you.